I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi dan akan menganalisis suatu karya novel berdasarkan unsur intrinsik prosa fiksi, yaitu tokoh, penokohan, alur, dan latar. Mari kita simak untuk mengetahui penjelasannya. Sebelum menganalisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, kita harus mengetahui dahulu pengertian dari tokoh, penokohan, alur, dan latar. Yang pertama, tokoh. Tokoh merupakan unsur intrinsik penting dalam prosa. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita. Yang kedua, penokohan. Penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Penokohan ini bisa digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan saat menyelesaikan suatu masalah. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat. Dan yang keempat, latar. Latar adalah tempat, hubungan waktu, lingkungan, keadaan sosial, dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Menurut Abrams, tahun 1981. Jika teman-teman telah mengetahui definisi dari tokoh, penokohan, alur, dan latar, selanjutnya saya akan menceritakan sinopsis cerita pada novel Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata. Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang menceritakan kisah perjuangan sekelompok anak di Desa Gantung, Belitung, Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Novel ini mengisahkan tentang sekelompok anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi atau Laskar 9E. Mereka adalah siswa-siswa kelas 9E di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang sangat sederhana dan minim fasilitas, bahkan hampir tutup karena minimnya siswa. Di bawah bimbingan guru mereka, Bu Mus, dan kepemimpinan Ikal sebagai narator cerita, mereka bersama-sama berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, termasuk masalah ekonomi, sosial, pribadi, tetapi tetap bersatu dan bersemangat dalam menggapai impian mereka. Selama perjalanan mereka, pembaca diajak mengenal karakter-karakter yang kuat dan beragam dalam kelompok ini, serta melihat betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah hidup mereka. Cerita ini juga menggambarkan kehidupan di desa, persahabatan yang erat di antara anak-anak tersebut, dan nilai-nilai semangat, ketekunan, dan kebersamaan dalam menggapai segala rintangan. Laskar Pelangi adalah cerita yang menginspirasi tentang perjuangan untuk meraih pendidikan dan impian. Bahkan, dalam kondisi yang sulit, novel ini juga menyoroti keindahan sederhana kehidupan di desa dan semangat anak-anak Belitung yang penuh tekad. Nah, dari sinopsis tadi, kita dapat menganalisis dengan unsur-unsur intrinsik yaitu tokoh, penokohan, alur, dan latar. Tokoh utamanya yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, Akiong, dan Harun. Tokoh pembantu yaitu Guru Bu Mus, Pak Harfan, dan tokoh lainnya. Penokohan. Karakter Ikal sebagai narator dan protagonis yang menceritakan perjalanan hidupnya dan teman-temannya di Belitung. Karakteristik unik setiap anggota Laskar Pelangi seperti Lintang yang cerdas, Sahara yang gigih, dan lain-lain. Karakter guru seperti Bu Mus yang peduli terhadap pendidikan anak-anak di desa. Yang ketiga, alur. Alur kronologis, menceritakan perjalanan Ikal dan teman-temannya dari masa anak-anak hingga dewasa. Alur maju, dengan puncak klimaks saat Laskar Pelangi berhasil lulus ujian nasional. Alur kembali ke masa lalu, saat Ikal mengenang kenangan bersama teman-temannya. Dan selanjutnya latar. Latar tempat cerita ini berlangsung di Desa Gantung, Belitung yang digambarkan dengan rinci. Latar waktu, berlatar belakang tahun 1970-an hingga awal 1990-an dengan perubahan sosial dan politik di Indonesia sebagai latar sejarah.
Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai apresiasi prosa fiksi yang membedah suatu karya novel berdasarkan unsur intrinsik prosa fiksi yaitu tokoh, penokohan, alur, dan latar. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bring it down, make it